Jadi kalau kita lihat ya, kenapa sih Haji Faisal sama Dodi Sudrajat itu terus berseteru dari muka ya? Kalau Haji Faisal sendiri, kalau kita lihat dari jidatnya sih orangnya pinter ya, memang tinggi ya, jidatnya tinggi. Orangnya juga cukup detail kalau dari sisi matanya. Sebenarnya dia juga antara alis dengan matanya juga cukup dekat, dimana orangnya ya bisa deket lah sama orang lain. Hidungnya juga menunjukkan bahwa dia hidungnya adalah hidung seorang pembisnis. Dia cukup kepo, dia cukup tahu gimana caranya untuk cari berita-berita bagus. Dia cukup update lah basically tentang berita-berita di luar sana. Orangnya agak sedikit pendendam ya, dalam arti kata kalau ada yang nyakitin dia ingat, kalau ada yang baik sama dia juga ingat. Dan dia cukup lumayan sensitif ketika berbicara dengan sesuatu yang menyangkut tentang dirinya sendiri. Dan orangnya sebetulnya cukup baik juga ya, cukup bisa berbagi ya. Kalau muka Dodi Sudrajat sebetulnya kalau kita lihat dari jidatnya miring banget. Artinya dia cepat berpikir, cepat bertindak, kadang-kadang terlalu cepat ya. Orangnya to the point. Dia juga orangnya cukup controlling, terutama terhadap uang ya. Uang bagi dia penting, mengontrol bagi dia penting, untuk jadi pimpinan bagi dia penting. Ketika dia bercanda, seringkali bercandaannya dia itu menurut dia lucu, tapi sebetulnya nggak lucu. So itu jelas banget ya. Ketika ngomongnya agak pahit ya, agak pedes karena bibir atasnya cukup tipis. Dan walaupun dia terkadang bisa juga berbagi kalau mau, tetapi bukan dari sisi uang. Karena kalau kita lihat dari sisi uang, dia agak cukup mengontrol dan juga dia orangnya nggak suka ngedengerin. Dan ini kelihatan dari bentuk kupingnya yang lebih kecil daripada normal. Kalau dari sisi Dodi Sudrajat ya bisa kelihatan bahwa memang dia sedang dalam keadaan stres ya. Di foto ini, tepatnya di keadaan sekarang. Dan boleh dibilang stresnya mungkin sudah dalam level 2, dimana udah cukup tinggi dan bisa jadi sudah cukup berbahaya untuk bawa mobil sendiri karena konsentrasinya sudah cukup bisa terganggu dengan level stres seperti ini. Kelihatannya sih dia stres ya terhadap penampilan dia di luar atau bagaimana orang memandang dia di luar, dan juga secara internal, secara dari dalam dirinya sendiri. Mungkin dia pernah gagal dalam melakukan sesuatu, atau dari sisi keluarga mungkin juga lagi mengalami tantangan finansial atau apapun itu, saya nggak tahu. Tapi saya hanya bisa lihat dari sisi stresnya. Dari Sudrajat lagi banyak tantangan, bukan hanya dalam sisi internal, tapi juga dalam sisi eksternal, itu pastinya. Nah, mungkin alasan kenapa mereka berdua nggak mau ngalah dan berantem melulu adalah gini. Kalau kita lihat dari Pak Haji Faisal ya, Pak Haji Faisal adalah seseorang yang akan mengingat apapun juga yang Anda lakukan. Dan dia juga seseorang yang sensitif ketika dikritik. Nah, ketika itu dikombinasikan dengan wajah dari Dodi Sudrajat, di mana Dodi Sudrajat itu kalau nyeplos kadang-kadang main ngomong aja, tanpa banyak berpikir karena jidatnya juga miring. Plus Dodi Sudrajat itu nggak pernah mau, atau bukannya nggak pernah mau ya, maksudnya sulit sekali untuk mendengarkan orang, itu dari bentuk kupingnya. Dan itu yang mungkin menjadi sesuatu yang terus-menerus bolak-balik jadi ribut gitu. Yang satu nggak mau dikritik, bukannya nggak mau dikritik, sensitif untuk dikritik, dan selalu ingat akan segala sesuatunya, hal baik maupun buruk ya. Tapi kalau buruk boleh dibilang ya cukup dendam ya, mungkin inget gitu, apalagi kalau bener-bener nyakitin dia. Dan yang satu nggak mau ngedengerin dan ngomongnya tajam, pahit, serta ketika bereaksi itu terlalu cepat, jadi nggak terlalu banyak mikir. Nah inilah yang menyebabkan berantemnya. Apalagi Dodi Sudrajat juga dalam keadaan cukup stres ya, jadi mungkin aja ditambah dengan tekanan dia juga stres, dia juga memang secara naluri ngomongnya cepat dan nggak terlalu banyak mikir, dan memang ucapannya tajam, ya udah deh tambah tajam gitu. Iya, tambah tajam. Iya, dia Dodi Sudrajat nggak terlalu banyak pertimbangan ketika dia mau berbicara. Belum lagi dia jarang sekali mendengarkan. Jadi mungkin aja
ya mungkin aja ya dari netizen atau dari orang-orang di luar sana udah banyak yang ngomongin sama dia atau memberikan usul. Tapi ya dikarenakan memang dia memiliki bentuk kuping yang kecil ya, jadi dia merasa nggak perlu gitu loh, nggak perlu ngedengerin, atau mungkin yang hanya lewat kuping kiri keluar kuping kanan. Bisa jadi dia sering blunder di media adalah karena jidatnya miring dan mulutnya maju. Jadi mulutnya lebih cepat daripada otaknya gitu. Jadi dia udah memberikan sebuah statement di mana statement itu terkadang udah keceplosan dulu karena memang dia orang yang spontan dan cepat. Baru setelah itu dia mikir aduh salah ngomong nih gitu. Kalau saya lihat untuk dia kemungkinan dipengaruhi orang lain ya ada aja ya, tapi dia nggak gampang mendengarkan orang lain sih. Ketika dia udah punya opini, dia akan lakukan opini sesuai dengan apa yang dia mau. Begitu. Ya, jadi karena dia juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang pemimpin dan dia suka ngelit gitu. Dari bentuk hidungnya kita bisa lihat bahwa hidungnya adalah orang yang peduli tentang finance, tentang accounting, tentang menjadi seorang pimpinan, dan uang itu penting buat dia. Ya, jadi sedangkan dari kuping dia juga dengan kombinasi kuping dan hidungnya kelihatan banget bahwa kontrol itu penting buat dia. Jadi bisa saja dia terpengaruh oleh orang lain asal dia bisa mendapatkan lebih banyak power dan lebih banyak kontrol. Karena buat dia finance atau keuangan itu penting sekali. Mungkin dari Haji Faisal ya, memang dia nggak gampang melupakan kesalahan orang lain. Agak sedikit pendendam tepatnya. Ya, tapi pendendam ya maklum aja ya, karena kalau memang hal itu menyakitkan, dan Haji Faisal ini susah untuk let go. Susah untuk melepaskan hal yang telah menyakiti dia. Karena susah untuk ikhlas tepatnya. Dan buat Anda yang pengen lebih banyak belajar, monggo untuk ikutin terus Potensi TV.